Ya benar ya, Pak Erlangga sudah menyatakan pengunduran resminya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar ya tadi malam, dan saya kira juga teman-teman media sudah mendapatkan ya videonya. Mungkin sebentar lagi juga sudah sampai rilisnya gitu. Nah, dasar pertimbangan pengunduran diri itu adalah ya Pak Ketua Umum mempertimbangkan ya soliditas di dalam jajaran Partai Golkar, dan juga menjadi bagian untuk mencoba menciptakan situasi kondusif ya, di dalam masa transisi pemerintahan yang akan datang. Jadi beliau lebih berkonsentrasi untuk di kabinet, karena tenaga ketua umum kami itu sebagai Menko Perekonomian sepertinya lebih dibutuhkan ya, di kabinet untuk mengantarkan masa transisi pemerintahan ya. Karena banyak sekali program-program yang disiapkan sebagai program lanjutan untuk menjaga kesinambungan visi misi program dua periode Pak Jokowi Ma'ruf Amin, dan kemudian nanti ke depan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Tapi ini pengunduran diri ini kan setelah Pilpres dan ini sedang menuju Pilkada nih Bang, apalagi Jakarta kan lagi rame-rame juga. Nah ini gimana Bang? Ya justru untuk menjaga itu semua ya, supaya agenda-agenda partai Golkar, agenda nasional ya, termasuk pilkada, supaya lebih smooth ya, lebih terjaga gitu. Maka ketua umum kami dengan ikhlas, dengan sukarela menyatakan mundur dari ketua umum DPP Partai Golkar. Alasan lain selain itu tadi ada lain Pak, selain untuk menjaga Soliditasan. gitu. Tadi kan sudah saya sampaikan ya, dasar pertimbangan Pak Erlangga mundur jadi ketua umum DPP Partai Golkar itu adalah pertama untuk tetap menjaga soliditas Partai Golkar ya, keutuhan Partai Golkar di dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menghadapi agenda menjalankan masa transisi pemerintahan yang sampai pemerintahan yang baru. Jadi Pak Erlangga lebih memilih konsentrasi sebagai Menko Perekonomian, karena banyak program-program yang memang harus disesuaikan, yang itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab Pak Erlangga ya. Jadi transisi di masa kepemerintahan Pak Jokowi ini kan harus juga dituntaskan dan harus disinambungkan dengan program pemerintahan yang akan datang di bawah Pak Prabowo kan, dan Pak Gibran. Jadi ketua umum kami akan konsentrasi menangani masalah itu. Tadi Cukup ya? Pak, ini satu lagi. Kan baru saja meninggalkan rumah dinas beliau kemarin. Besok mau rapat kabinet. Nanti malam kan ada dinner ya, Pak Presiden, Pak Jokowi mengundang semua anggota kabinet, kalau tidak salah juga dengan para gubernur atau apa gitu. Jadi persiapan untuk rapat kabinet besok di IKN. Satu lagi Bang, soal tadi kan disebutkan untuk menjaga soliditas. Apakah selama ini soliditas dari Golkar sendiri sedang ada keremukan atau gimana Bang? Enggak. Apalagi jelang Pilkada ini Bang. Saya kira kita selama ini solid, selama ini semua roda organisasi berjalan dengan baik ya. Nah, untuk tetap menjaga itu dan konsentrasi tadi ya, menjaga konsentrasi supaya ketua umum lebih pada fokus pada tugas tanggung jawab Menko Perekonomian, maka justru dia mengundurkan diri untuk supaya jalannya organisasi ini tidak terganggu, kira-kira begitu. Untuk PLT-nya Bang? Oh belum, nanti kita akan tentu kan ada mekanisme organisasi ya. Setelah seorang ketua umum mengundurkan diri, nanti kan akan ada rapat pleno untuk menunjuk PLT-nya siapa. Tapi infonya ada Pak Bahlil, bener itu Bang? Kenapa? Pak Bahlil infonya menjadi pengganti PLT Pak Erlangga. Nanti kita bicarakan di Pak atau Agus rapat pleno. Twitter. Nanti kita bicara di rapat pleno kan. Jadi ada gini, kita kan punya aturan ya. Partai ini kan besar, partai ini sampai menjadi partai tertua karena memang selama ini kita komited dengan aturan-aturan yang sudah kita sepakati. Nah, dalam anggaran dasar rumah tangga itu ya,
seorang ketua umum akan bisa diganti itu kan ada sebabnya ya. Pertama misalnya terkena masalah hukum, terus kemudian berhalangan tetap gitu, atau mengundurkan diri. Nah biasanya kalau sudah mengundurkan diri ya tentu ditunjuk pelaksana tugasnya, yang tugasnya nanti adalah mempersiapkan pemilihan ketua umum secara definitif ya. Baru dibahas, diputuskan siapa yang akan menjadi pelaksana tugas. Kapan Bang rapat plenonya Bang Ali Gibran? Selasa rencananya. Selasa. Bang, benar ada Paling lama desakan Selasa. Bang? Desakan dari eksternal. Nggak ada. Oke ya. Bang, untuk Nanti baca aja surat pengunduran Pak Erlangga itu lengkap di situ. Bang, untuk Pilkada Jakarta nih Bang, ini kan kemarin sudah menyatakan Kang RK nih. Nah, untuk cawagupnya ini kan juga desas-desus kan dari PKS nih Bang. Nah, itu gimana Bang? Apakah sudah ada penentuan untuk cawagup sendiri pendamping Pak RK? Hampir ya. Jadi seperti yang sering saya katakan bahwa untuk Pilkada Jakarta, Golkar kan mengajukan proposal Ridwan Kamil ke semua partai politik, ya, baik yang ada dalam yang ada dalam Koalisi Indonesia Maju ataupun yang selama ini belum tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Nah sekarang kami sedang dalam proses pematangan karena alhamdulillah responnya baik ya. Ada respon positif dari teman-teman Nasdem, dari partai politik PKB, ada PKS juga gitu. Nah ini sekarang sedang dalam proses pematangan ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan rampung, termasuk nanti pembicaraan diantara. Jadi kita udah sepakat bahwa wakilnya itu akan dibicarakan secara musyawarah mufakat dari partai politik yang nanti akan tergabung sebagai pengusung Pak Ridwan Kamil. Jadi tunggu aja lah. Berarti untuk wakilnya ini di luar dari yang Kim sudah ada, berarti yang plus ini nanti wakilnya? Tergantung kesepakatan. Yang jelas sudah tidak mungkin dari kader Partai Golkar kan. Iya. Gitu. Pilihannya nanti antara dari yang dalam Baru gabung. Koalisi Indonesia Maju atau nanti yang teman-teman partai politik yang baru akan bergabung. Oke, siap. Cukup ya. Oke, makasih Bang Doli.